Ya, ketemu lagi sama gue. Udah bosen? Belum? Kalau udah bosen, bilang, jangan tinggalin. Oke, gue udah baca semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika tadi gue live ya. Gue udah baca pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan gue udah milih nih apa-apa aja yang akan muncul, yang akan gue jawab di video kali ini. Ini nggak live ya, jadi gue udah baca dulu tadi. Terus kita akan jawab ini sekarang gitu guys. Jadi beberapa pertanyaan mungkin nggak akan terjawab di sini ya, jadi karena waktunya juga terbatas. Nggak mungkin dong lo denger video gue kayak 4 jam gitu kan, males gitu. Lo juga ketiduran denger suara gue ya nggak sih? Nah, kekencengan gak sih tadi suara gue? Bodo amat. Tadi itu gue udah merangkum kan jawaban pertanyaan-pertanyaan apa aja yang gue jawab di sesi kali ini nih. Jadi yang pertama gue mau ngasih tahu dulu, tadi pas sesi live ya, sorry banget pas kasih nyontoh lagi, kasih contoh si Rifat, tutor apa tadi, tutor geografi gitu kan, aduh, sorry, tutor geografi, nah, gitu kan. Tadi itu gue gak ada kesalahan tuh. Thanks banget udah ngingetin gue. Harusnya Rifat di sini kan koma ya kan. Rifat tutor geografi. Nah, abis itu koma lagi nih ya. Jadi si tutor ini juga harusnya huruf kecil aja. Rifat tutor geografi Zenius. Zeniusnya baru tuh kan nama perusahaan ya kan. Misalnya tutor geografi Zenius gitu. Nah ini baru gede nih, gede-gede. Tapi si T-nya ini kecil. Sorry banget ya, tadi gue agak kurang benar, kurang tepat. Nah, ingat lagi, Rifat, koma, tutor geografi Zenius, koma lagi. Baru deh tuh lo lanjutin kalimatnya. Mengajak kami ke Bogor tadi kan contohnya. Oke, jadi tanda komanya ada dua ya. Setelah keterangan aposisi, sebelum keterangan apa sih ini? Setelah keterangan aposisi dan sesudah apa itu? Inilah pokoknya gitu koma lah gitu ya. Nah, lu ngerti lah maksud gue yakin. Itu yang pertama, udah gue ingetin. Jadi ini hanya ya sebagai pembuka lah gitu ya. Kita masuk ke menjawab pertanyaan kalian nih. Thanks for watching me. Oke, pertanyaannya tadi nih. Penulisan antivirus, penulisan anti sama pasca tuh gimana? Oke. Anti sama pasca nih. Ada yang nanya tadi tuh di app ya kayaknya ya. Gue lupa. Oh iya guys, ini gue nge-recordnya sore-sore, jadi gue pengen minum susu anget. Kalau kalian mau bikin dulu biar nemenin, boleh. Di pause dulu aja. Kan kadang kan nggak live, nggak mungkin dong lo bikin langsung jadi susunya, nggak mungkin ya. Denger nih guys. Jadi ASMR. Yap, kembali kita lanjut ke menjawab pertanyaan. Anti sama pasca tuh cara penulisannya gimana sih sesuai ejaan gitu ya. Oke, yang sering keluar di ujian juga ya, si anti nih, terus si pasca, terus si non. Non, mau kemana non? Non, abis itu apalagi nih, gue lihat deh, tadi gue udah catat buat kalian. Pra sama antar juga nih. Pra sama antar. Nah, kesemua ini dia banyak sih sebenarnya ya, tapi yang sering banget keluar di ujian dan sering kita temuin di kehidupan sehari-hari itu 1, 2, 3, 4, 5 nih guys. Kesemua ini merupakan bentuk terikat namanya. Kalau bentuk terikat, ya dia harus diikat dengan kata selanjutnya. Gitu ya. Jadi dia harus diikat gitu. Contohnya apa? Misalnya kayak tadi gue keceplosan udah nyebutin contoh ya. Antivirus. Oke. Pasca sarjana. Non apa misalnya? Non apa tadi sih gue bikinnya? Non apa ya? Non komunikatif bisa nggak sih? Ya anggaplah ada ya. Non komunikatif ya. Misalnya nih komunikatif. Komunikatif. Prasejarah misalnya. Atau jalan-jalan antar pulau pakai kapal gitu kan. Nah, semua kata setelah bentuk terikat ini, setelah anti pasca non pra sama antar harus diikat dengan bentuk yang ini. Nah, ini harus diikat pakai ini. Oke, diikat maksudnya adalah disatuin gitu ya, nggak dipisah cara penulisannya gitu guys. Nah, ke semua bentuk terikat ini kan kata gue tadi dipisah, dipisah digabung. Gue salah sebut gak sih tadi? Ya maksudnya digabung ya, jangan dipisah gitu.
karena harus diikat, digabung nih. Kapan dia dipisah gitu. Misalnya gini guys. Kalau bentuk terikat ini, nah kayak gini misalnya. Contoh lainnya itu warna apa ya? Gue tadi pusing mikirin warna mulu. Non ASEAN atau enggak apalagi misalnya di sini. Gue bikinnya itu doang sih. Misalnya bentuk terikat ini, terus kata yang harus diikat dengan dia itu diawali dengan huruf besar kayak gini, kapital gini. Nah, setelah bentuk terikatnya harus ada tanda apa? Tanda hubung ya, bukan tanda pisah loh. Tanda hubung tuh yang pendek ini nih, strip gitu. Pasca misalnya kayak anti apa ya? Anti misalnya lu anti sama sebuah negara. Kita anggap nama negaranya negara eh Ararara gitu misalnya negara Ararara. Lu anti Ararara nih. Di sini nah harus lu kasih tanda pisah tanda hubung kayak gini karena A-nya ini huruf kapital. Jadi kalau bentuk terikat lo kasih huruf kapital setelah itu harus dipisah pakai tanda apa? Tanda strip. Oke. Itu dia yang gue jawab pertama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kita ke page selanjutnya. Gue nyontek ya. Oke, bedanya nama jenis. Apa tuh bedanya nama jenis sama nama geografi katanya. Warna coklat. Nama geografi. Geografi. Sebenarnya nama geografis ya, bukan nama geografi. Nah, bedanya apa nih antara nama jenis dan nama geografis? Terus kalau misalnya contohnya kayak jeruk Bali, itu jeruk Bali B-nya gede atau enggak gitu kan? Jeruknya tuh gede apa enggak? Nah, kayak gitu-gitu dipertanyakan. Tadi, gue akan menjelaskan kepada kalian semua. Ini kita batasin. Nah, kalau nama jenis itu gue kasih contoh deh biar kalian langsung ngeh gitu ya. Kayak misalnya nih, gula Jawa. Atau kayak tadi nih, jeruk Bali. Apalagi ya contohnya ya? Durian Belanda. Kalau di tempat gue tuh durian Belanda sama dengan sirsak. Kalian sama gak sih di tempat kalian? Atau terung Belanda. Nah, itu yang pertama nih. Kalau nama geografis tuh gini nih. Misalnya kayak apa ya? Kayak Gunung Sinabung misalnya gitu ya. Gunung Sinabung. Apaan lagi? Mari kita lihat. Oh, nih. Gunung Sinabung atau enggak Pulau Harapan. Nah, beda kan antara kedua ini. Ini nama jenis, ini nama geografis. Makanya dia Gunung Sinabung G-nya gede, S-nya gede. Pulau Harapan P-nya gede, H-nya gede, kapital gitu kan. Beda sama gula Jawa, jeruk Bali, durian Belanda, terung Belanda. Ininya kecil, ini juga kecil. J-nya kecil, B-nya kecil. Sama halnya dengan ini. Terung Belanda. Karena ini suatu nama jenis, gitu ya. Nah, mungkin kalian akan ragu ketika dikasih contohnya kayak gini nih. Coba ini kita hapus. Ini nama geografis sih bener ya. Ini kita pindahin ke atas deh. Nih. Kalau misalnya contohnya kayak gini nih. Kalau apa ya? Batik deh, nama batik. Batik Solo. Nah, terus apa lagi? Lumpia Semarang. Lumpia Semarang. Atau sate Padang. Nah, kira-kira nih penggunaannya gimana nih guys? Ayo, gimana menurut kalian? Oke, batik, lumpia, dan sate itu kan sebenarnya sebuah jenis gitu kan. Jenis batik, jenis makanan gitu. Lumpia sama sate itu jenis makanan nih. Tapi abis jenis makanan, di sininya dia diikuti dengan nama geografis nih. Ada Solo, Semarang, Padang. Sebenarnya kalau kita bandingin sama yang ini, dia juga ada nama geografis. Kayak Jawa nama geografis gitu kan. Bali nama geografis. Belanda juga nama geografis. Terus cara bedainnya gimana gitu. Oke, cara ngebedainnya adalah ya, kalau yang ini itu bukan khas. Dia cuma jenis biasa aja, bukan gula yang berasal dari Jawa, khas Jawa, bukan jeruk khas Bali, bukan durian khas Belanda. Lo coba lihat di Belanda emang ada durian ya? Gue nggak tahu sih ya. Apakah itu sebuah khas? Nah, beda sama ini nih, sama yang ini.
si batik Solo, lumpia Semarang, sate Padang, ini adalah khas. Ada batik khas Solo, dia akan berbeda dengan batik Yogyakarta mungkin gitu. Lumpia Semarang, dia khas Semarang. Sate Padang itu sate khas Padang. Makanya si ini, nah, nama geografis yang diikuti nama jenis yang khas gini ya. Nah, ini harus lo tulis dengan kapital. Nah, Padang, Semarang, Solo, semuanya lo tulis dengan kapital, oke? Karena ini khas, bener banget batik Solo lumpia. Nah, pokoknya kalau yang khas-khas itu lo pakai yang huruf keduanya, huruf geografisnya itu harus pakai huruf kapital. Kalau ini kan lu udah jelas banget ya. Kalau yang ini mah lu udah khatam deh kayaknya. Nah, yang ini aja yang perlu diingat nih. Kalau dia bukan khas, hanya nama jenis biasa, lo nggak kasih kapital, oke? Kalau dia khas, khas ya kan, lo pakainya yang kapital, ya. Cara ngebedainnya gitu. Sama ini kalau misalnya kayak tanaman yang punya nama apa sih, nama Latin ya misalnya gitu. Tanaman yang ada nama Latinnya atau nama buah kan ada nama Latinnya tuh secara biologi. Nah itu tuh nggak pakai kapital. Udah itu aja yang perlu diingat mah ya. Nanti kita review lagi ya. Oke, gue sudah menjawab 2 pertanyaan lah gitu ya. Lanjut nih guys, udah bosan belum? 11 menit. Seruput dulu. Oke, kita lanjut ngebahas pertanyaan yang ketiga ya kan. Oke, seruput dulu dong ya kan. Oke, lanjut yang ketiga tadi. Mau udah ketiga ya? Terus deh, gue lupa. 1, bener. 2, oh iya benar. Yang ketiga nih sekarang nih. Tadi gue nyeletuk kan tuh dikit pas di live session. Ayo menyontek atau mencontek. Gimana nih? Gimana mencontek? Kira-kira yang benar yang mana nih guys? Gue akan jelasin ini singkat banget, nggak akan lama ya. Jadi kan itu kan awalan tuh imbuhan, awalan imbuhan. Awalan apa imbuhan sih? Dia imbuhan tapi termasuk awalan, gitu. Nah jadi kedua ini bentuknya tuh gini nih guys sebenarnya. Tek 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 set. Jadi dia tuh awalannya men ya. Plus dikasih kata dasar yang diawali dengan huruf S. Ya kan? Ya diawali dengan huruf. Iya sih bener. Jadi lo harus tahu dulu nih kalau yang awalan-awalan kayak gini kata dasarnya diawali dengan huruf apa. Ya. Kalau contek atau nyontek ini kata dasarnya adalah sontek. Ya. Oke, kata dasarnya sontek nih. Oke, ketika nun mati ketika n bertemu men gitu kan, awalan men bertemu dengan yang diawali dengan kata dasarnya diawali dengan huruf S, ini akhirnya akan berubah bentuknya. Si men ini berubah jadi menye pakai y gitu. Jadi kalau men plus sontek jadinya menyontek bukan mencontek, oke? Tapi ini kayak ya udah sering disebutin nama kita kan mencontek. Tapi kalau lu lagi sama temen lu, nyontek dong, nyontek kan. Nah itu kata dasarnya memang menyontek gitu. Nyontek itu tidak baik. Kecuali kalau lo nyontek kayak gini nih, catatan gue sendiri, nggak apa dong, nggak ada salahnya dong, ya kan. Oke, tadi tuh mana tuh? Oke lanjut ya. Contoh lain misalnya nih guys, contoh lain men plus sukai plus i gitu. Jadinya kan menyukai, ya nggak sih? Menyukai jadinya nyeh ya, bukan kan nyehnya nggak mencukai ya kan, karena kata dasarnya sama-sama diawali dengan huruf s. Jadi di sini sorry muncul kan tuh, ya Allah maafin. Nah jadi sini nih jadi nye sip. Oke gitu aja kalau ini mah 3 terjawab dengan baik. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Tanda petik boleh. Oke, gue minum lagi ya guys ya. Ya, tanda petik nih. Tanda petik tuh gimana sih tadi penggunaannya? Tadi kan gue nggak sempet ya, karena dari durasinya cuma 30 menit, jadi kayak pendek banget. Nah, di sini kita bahas nih tanda petik ini kayak gimana nih penggunaannya. Ada beberapa penggunaan tanda petik di ejaan bahasa Indonesia ya, yang akan sering lo temuin itu. Yang pertama, di dialog ya enggak.
yang enggak dialog ya, atau kayak contohnya gini. Kayak dialog yang pertama yang pakai tanda petik itu adalah yang kalimat langsung. Contohnya apa nih? Boleh, boleh dong kakak. Boleh ya kakak baju-bajunya. Kalimat langsung contohnya ya, gue kasih. Irwan berkata. Terus dia ada ngomong nih, hai. Gimana ya enaknya? Di bawah kali ya guys ya, biar nggak mepet. Di sini deh. Irwan berkata, atau Irwan bertanya deh biar seru. Irwan bertanya, di mana rumahmu? Oke, gini misalnya. Irwan bertanya, di mana rumahmu? Ini adalah bentuk kalimat langsung ya. Jadi gimana nih penggunaan tanda koma kalau di kalimat langsung kayak gini, kayak si Irwan nanya ini. Caranya gini guys, Irwan bertanya, koma dulu. Oke, misahin antara siapa yang ngomong sama apa omongannya, itu pakai tanda koma dulu. Irwan bertanya, koma, tanda petik di sini nih. Di mana rumahmu? Itu tanda tanya kan? Jadi sini harus ada tanda tanya. Oke, ditutup lagi dengan tanda petik ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya di belakangnya harus pakai tanda titik lagi nggak? Nggak usah. Lo kalau pakai tanda titik kayak gini nih, 3 dong tanda bacanya ya kan, ribet. Masa ada 3 tanda baca gitu kan, nggak mungkin. Jadi cukup 2 aja. Apapun tanda bacanya, kalau misalnya si Irwan cuman berkata kayak biasa, misalnya dia cuman Irwan berkata, aku mencintaimu, misalnya titik gitu kan. Titiknya itu juga di sini pakai. Misalnya nih nggak bertanya nih titik. Oke, jadi semua tanda baca, mau titik kayak seru, tanda tanya, biasanya kan kalau dialog cuma 3 ini ya, itu semuanya dipeluk oleh tanda petik. Jadi kayak gitu sama tanda petiknya. Di sini nggak usah pakai tanda petik, tanda apapun lagi ya. Semua tanda baca harus dalam tanda petik ini. Oke, itu yang pertama, kalimat langsung nih. Nah ini mirip-mirip tapi beda penggunaannya. Kan ini yang pertama ya, kalimat langsung. Yang kedua, tanda petik ini berfungsi untuk ngasih apa ya? Kayak apa ya? Dialog tak. Apa sih namanya tuh kalau ini? Ya berfungsi untuk ini gitu ya. Jadi si dialog tak nih guys. Nah, apa tuh? Dialog tag sih bacanya ya. Kan kalau lo di Instagram tag nama gue dong. Ntar tag gue ya gitu. Tag tuh artinya apa sih? Arti dari si tag ini adalah tanda kan. Nah, kalau di dialog tag ini ada yang nandain siapa yang ngomong. Jadi lo ingetnya ya kata-kata tanda. Ada yang nandain siapa yang ngomong. Contohnya nih, kayak misalnya si Irwan ini kita balik nih, kayak gini ya. Gini deh. Di mana? Di mana? Di mana rumahmu deh? Ulang lagi dah, bodo amat. Di mana rumahmu? Tanya Irwan, gitu kan. Oke, kalau kayak gini nih, penggunaan tanda koma, tanda petiknya tuh gini. Di sini dulu, ya kan? Ini dia sama-sama misahin antara siapa yang ngomong sama dialognya tuh apa, yang diucapin apa gitu. Di mana rumahmu? Tanda tanya dulu. Terus gini, ya kan? Nah, tanya Irwan. Gimana nih penggunaannya? Perlukah di sini tanda koma lagi? Enggak perlu, oke. Di sini enggak perlu tanda apapun lagi. Jadi langsung aja di sini. Tanya Irwan titik. Gitu, oke? Gitu ya. Tadi gue sampai mana tuh? Tadi gue motong dikit guys. Ada kejadian, Jadi gitu bedanya ya. Yang coba deh kalian perhatikan bedanya antara kalimat langsung ini sama yang dialog tag. Gimana perbedaannya? Di sini kalau sehabis koma ada dialog itu harus huruf kapital ya. Nah, itu yang perlu lo tekenin nih. Ini kapitalnya di sini. Kalau kayak gini, awal dialognya nih kapital kan. Di mana rumahmu? Habis itu tanya Irwannya nggak kapital lagi, huruf kecil. Jadi beda nih antara yang ini sama yang ini. Oke. Terus gimana nih? Kalau di sini tanda tanya sama ya, sama aturannya sama kayak yang tadi. Kalau misalnya di sini nggak nanya, kayak misalnya kita ganti nih. Kalimatnya jadi apa ya? Aku minta maaf lah gitu ya. Aku minta maaf. Kata Irwan misalnya gitu. Jadi di sini kata Irwan, apapun di sini ya, yang nandain siapa yang ngomong tuh biasanya kata Irwan. Tanya Irwan.
sambut Irwan, apa lagi? Atau sambung Irwan, balas Irwan. Nah, semua ini nih, tanya, sambut, sambung, balas ini, itu dia tag namanya, nandain siapa yang ngomong gitu kan. Nah, kalau kayak gini, ini kan bukan tanda tanya nih, aku minta maaf, kata Irwan. Di sini tanda koma. Oke, sip. Kalau dialog tagnya itu kan di belakang nih biasanya, di sini pasti tanda koma kalau itu bukan tanda tanya atau tanda seru ya. Sip, ngerti ya? Udah deh, itu dia penggunaan tanda petik kalau di kalimat langsung dan dialog tag. Oke, dibedakan lagi di sini, jangan lupa capital ini sama yang ini tadi. Beda kan? Lo inget-inget aja deh polanya kayak gimana ya. Sip, lanjut ke page berikutnya ya. Nah, masih ngomongin tentang tanda petik. Tanda petik lagi nih. Setelah dialog, dia itu berfungsi ini nih guys, untuk judul ya. Judul, setahu lo tuh judul gimana sih penggunaannya? Kalau judul buku tuh pakai kapital kan. Selain sebab, di, kayak gitu-gitu. Selain tanda kata hubung, dia pasti kapital semua. Dan kalau itu di tengah kalimat, tulisnya miring. Gini kan, tulis judul tuh miring. Nah, akan berbeda kalau dia bukan judul buku. Jadi nih gue bikin lagi di sini nih. Ya. Judul buku. Nah, itu tuh miring. Ya, miring. Gue miringin deh tulisan miringnya biar miring. Oke? Kalau nggak judul buku. Nah, pertanyaannya gitu sekarang. Pasti kan tahu kan kita bahas tanda petik. Kalau judul lagu, judul sajak, ya judul artikel apa artikel? Bodoh amat. Lagu, sajak, artikel atau bab dalam buku. Nah, itu pasti menggunakan tanda ini nih, bener banget tanda si petik ini ya. Oh, sama judul film juga tuh. Judul lagu, sajak, artikel, bab dalam buku, dan film itu pakai tanda petik. Jadi ini beda nih. Kalau judul buku tuh kan miring. Nih gue salah deh tadi nih. Gini nih. Nih judul buku tuh miring. Kita bedain gak sih warnanya ya kan? Nih judul buku miring. Kalau judul lagu, sajak, artikel, bab dalam buku atau film itu pakai tanda petik nih guys. Contoh boleh. Contohnya adalah pakai warna hitam aja ya. Misalnya Uti membaca cinta ini dalam apa ya? Novel apa ya? Nggak enak sih novel. Dalam harta cinta tahta, misalnya gitu. Oke, Uti membaca cinta ini dalam harta cinta tahta. Oke, ada yang salah nggak kira-kira? Jadi di sini cinta ini adalah bab dalam buku ini. Ada yang salah? Kata gue kan tadi judul buku tuh miring. Iya bener. Jadi di sini harta cinta tahtanya miring ya. Apa sih tadi? Harta cinta tahta, apapun lah. Nah, jadi cinta ini yang ini itu ada dalam buku ini. Nah, jadi dia pakai tanda petik gitu. Kalau gini, Uti menyanyikan peluk apa sih? Pelikmu untuk pelikku, apa sih yang Fiersa Besari itu? Peluk yang bla bla itu dalam sebagai os film apa. Nah, kalau misalnya ada judul lagu dan film dalam satu kalimat, dua-duanya pakai tanda petik. Oke? Itu dia. Fungsi tanda petik di judul ya. Bedakan antara judul buku dan judul yang ini nih. Lagu, sajak, artikel, dan film ya. Bedakan. Sip, lanjut. Mana lagi? Apa lagi tuh pertanyaannya? Masih tanda petik nih guys. Tanda petik untuk makna khusus. Makna khusus ada dua lagi nih. Dan juga istilah ilmiah yang kurang lo kenal. Istilah ilmiah yang enggak lu kenal lah gitu ya. Contohnya maksudnya bukan yang lu enggak kenal, cuma lo jarang dengar, jadi kayak asing, kedengarannya tuh asing gitu. Contohnya makna khusus tuh apa? Dilarang, kalau gue lihat di Puebi ya, contohnya gini, dilarang memberikan amplop
kepada petugas. Atau enggak gini, dilarang, maksudnya jangan membeli bangku kalau lo mau sekolah gitu. Nih gue close, sorry. Dilarang membeli bangku. Lo kan ada kan tuh orang-orang kalau mau sekolah beli bangku gitu kan. Maksudnya tuh dia bayar nyogok gitu. Nah itu pakai tanda petik karena dia ada makna khusus. Jadi tadi contohnya apa? Amplop kepada petugas. Jadi lo nggak boleh ngasih amplop nih pak, biar saya dapat antrian pertama pak. Nggak boleh kan? Atau membeli bangku yang gitu-gitu. Jadi emang ada makna khusus di balik sebuah kata. Lo pakai tanda petik. Terus yang kedua nih, istilah ilmiah yang enggak lu kenal. Contohnya apa? Misalnya, ini deh, INSI. INSI, apa ya? Membeli diska lepas. Diska lepas. Apa itu diska lepas? Nggak tahu kan lu? Maksudnya lu jarang denger kan diska lepas itu sama dengan flash disk ya kan. INSI membeli diska lepas. Jadi kalau mau bikin bahasa Indonesia serapan asing tapi lo orang-orang juga jarang denger pakai tanda petik gitu. INSI membeli diska lepas. Jadi di sini karena dia istilah asing yang enggak istilah ilmiah yang lo jarang denger lo pakai tanda petik gitu guys. Jadi ntar kalau ada soal lo lihat lagi tuh gimana apa itu namanya? Gimana soalnya. Ini tanda petik tersebut berfungsi untuk A. Memetik makna khusus. Nah, jawab tuh. Oke, jawabannya A gitu. Oke, gampang ya. Nah, udah. Oke, udah tuh siapa si tanda petik udah kelar. Nah, gue mau ngingetin kalian nih guys, kalau mau nyari tanda-tanda baca, tanda titik, kata imbuhan, kata apa sih lagi? Imbuhan, awalan, serapan asing, terus yang tadi kayak bentuk terikat, tanda baca semua tanda baca, huruf kapital, yang miring-miring, ya kan? Kalian bisa lihat di sini nih guys. Puebi dot. Apa tadi? Read the docs ya. Read the docs.io. Nah, ini kalian bisa lihat di sini nih guys. Karena kan gue ada keterbatasan waktu untuk ngejelasin ke kalian. Di sini lengkap bet parse ya, lengkap bet parse kalian bisa lihat di sini. Oke, di screenshot aja tuh. Oke, pakai 3 jari kan bisa kalau Android. Oke, jadi lo bisa lihat di sini semua yang pengen lo tahu gitu. Oke. Lanjut nih guys. Minum lagi deh. Oke. Sip, the last one ya kayaknya. Tadi ada nanya soal dapus atau daftar pustaka nih. Daftar pustaka. Dia nanya kalau penulisnya lebih dari satu gimana gitu. Oh iya, tadi belum gue jelasin. Misalnya ada 3 penulis yang menulis satu buku. Nama penulis yang pertama si Agung misalnya, tutor ekonomi, tau gak lu? Gue gak tau sih nama Agung panjangnya siapa ya? Anggapnya Agung Lesmana ya kan. Terus Bang Husein Ahmad misalnya gitu. Atau tutor biologi Azhar. Tau Azhar gak sih? Azhar Julio, Azhar Fat kan misalnya gitu. Terus atau enggak sama tutor TPA Karlina Selviana. Gue sebutin absen nih. Kak yang nulis semua tutor gitu. Oke. Enggak ya, enggak ya. Udah cukup 4 aja. Yang nulis buku tuh ada 4 orang nih. Gimana caranya? Iya kan? Ambil aja nih si Agung Lesmana ini. Nah, jadi yang utamanya si Agung Lesmana nih. Terus ini teman-temannya kan, konconya gitu. Tapi bukan konco mesranya. Ambil Agung Lesmana, terus lo jadiin ke dapus. Caranya gimana? Caranya adalah, gue pengen sendawa gak enak sama lu pada. Caranya adalah sama kayak yang tadi. Nama belakangnya dulu, Lesmana. Terus tanda apa tadi gue bilang? Tanda koma. Baru nama awalnya, nama depannya si Agung ya kan. Kalau lo bikin semua namanya panjang dong, bener banget. Jadi pakai tanda titik dulu. Terus si semua ini 3 orang ini nggak usah disebutin, ngapain? Jadi semua orang ini lo sebutinnya dengan DKK, oke? DKK dan kawan-kawan gitu maksudnya. Terus titik, terus langsung di sini tahunnya lagi. Kesananya mah sama kayak yang tadi ya. Dia nulis buku tahun 4128. Nggak mungkin. Kita bikinnya tahunnya 2020 lah gitu ya, tahun sekarang. Titik, terus judulnya tadi judulnya miring lagi.
Nah, titik lagi. Terus apa lagi tadi guys? Ingat nggak? Apa kota terbit? Kotanya misalnya di Bandung, ya. Sama tahun nama penerbitnya misalnya tadi Zen Media, sekarang Media Zen. Media Zeni, ya. Terus diakhiri dengan tanda titik lagi gitu guys. Jadi gampang, cuma itu aja. Yang depannya sama, tinggal tambah DKK ini nih. Terus tandanya tanda titik. Titik DKK titik. Oke, gampang, udah itu aja. Sip, gitu caranya. Oke. Sebenarnya daftar pustaka yang digunakan di Indo tuh gimana sih? Jadi tadi gue juga baca-baca lagi ya tentang daftar pustaka ini. Ternyata guys ada 3 gitu, 3 yang terkenal lah ya cara nulis daftar pustaka. Jadi kalau lu lihat di Google atau di mana gitu, pasti kayak lu kan lihat di blog nih, beda-beda aja nih makanya yang mana nih gitu kan. Emang ada 3 nih guys. Ada namanya itu American Psychological Association atau apa? American Psychological Association. Apa? Nggak tahu apa. Ini yang pertama. Salah. Warna merah dong. Yang pertama. Yang kedua itu ada, nih gue menyontek, Modern Language Association. Apa itu bacanya? Modern Language Association, MLA ya. MLA. Atau yang ketiga itu namanya Chicago Manual of Style atau CMS nih. Nah, jadi setelah kata Ivan Lanin, panutan gue ya kan, yang mirip banget sama daftar pustaka yang digunakan di Indonesia itu si CMS ini nih. Ya, si CMS. Apa tadi? Chicago. Nih gue tulis deh. Chicago Manual. Ya sih. Oh, iya, Manual of Style. Nah, jadi kita make stylenya Chicago ini gitu, yang paling mirip sama Indonesia. Jadi kalau lo nyari gimana cara nulis daftar pustaka, lo bikin aja cara nulis daftar pustaka kalau in artikel dari Chicago Manual of Style gitu. Cara nulis daftar pustaka kalau dikutip dari buku gimana si Chicago Manual of Style, enter tuh di Google. Jadi kita karena mirip banget CMS ini sama yang di ini sadur sama Indonesia gitu ya. Jadi kita pakainya ini nih gitu. Oke, mau lihat di mana? Gue juga punya linknya kalau lo masih bingung dengan si dapus-dapus ini. Nih, gue ketik ya. Nih, Manis Tebu. Lucu ya nama ininya. Nama apa webnya? manistebu.com/2014/04/ apa sih ini? Beginilah menyusun daftar pustaka. Begini nasib jadi tutor bahasa Indo. Beginilah menyusun, ini ke bawah ya guys ya, ngapa ya, daftar strip pustaka, ini strip semua ya, strip sama slash lagi, jadi screenshot lagi, ini pencetlah ini secara bersamaan, volume down dan ini bersamaan, ya ke screenshot deh. manistebu.com/ini lo bisa lihat di sini panduan nulis daftar pustaka. Oke. Sip, ini cukup terpercaya. Kalau ada yang lo masih ragu-ragu lagi, ya tanya aja lah lewat DM di gue atau lewat CS-nya Zenius. Oke guys, udah itu dulu yang gue jawab di sesi pertanyaan kali ini. Udah 33 menit juga ya. Tadi di DM Instagram juga ada beberapa dari kalian yang nanyain beberapa pertanyaan gitu kan. Nah, mungkin itu akan gue jawab lagi di live session yang berikutnya ya. Sama apa ya? Udah sih itu aja. Jadi tadi ada yang nanya majas lah, konjungsi lah, gagasan utama, paragraf rumpang. Ini lebih ke kayak kalau majas tuh emang harus didalami banget ya kan, kalau emang lo pengen menguasainya. Tangan gue kayak ada komputer gitu, bodo amat. Kalau konjungsi penggunaan tanda komanya gimana, lo bisa lihat di kontennya Zenius ya. Kodenya gue lupa berapa, pokoknya di bagian UTBK kalau nggak salah tuh ada, bisa dilihat juga. Teman gue yang isi namanya Miss K. Terus gagasan utama sama paragraf rumpang gue punya tips-tipsnya yang akan gue bahas di live session berikutnya aja. Oke? Jadi yang nanya di Instagram belum sempat gue jawab di sesi kali ini, tapi tenang aja guys, ditunggu aja. Ya, udah itu dulu. Jalan-jalan. Kemana? Mau mantun gak bisa. Oke, udah itu dulu ya guys ya. Sampai jumpa lagi. Thank you udah watching dan asking. Bye-bye. Like, comment, and subscribe.